Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows menjadi lebih lancar dan ringan pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi cara yang ada di video ini tuh akan berpengaruh pada banyaknya proses yang dihasilkan dari si Windows. Jadi mana kita akan mengurangi beberapa proses tersebut biar Windows kita itu menjadi lebih lancar dan juga ringan. Nah, jadi kalau kalian lihat di Text Manager punya gua, nah, ini terlihat bahwa background proses untuk sekarang adalah 49. Kemudian ini setelah mengikuti cara yang ada di video ini. Kemudian kalau kita pergi ke performance, sebelumnya itu gua memiliki 143 proses. Dan berikut proses setelah mengikuti cara yang ada di video ini. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke caranya yang dimana seluruh cara yang ada di video ini itu gampang dan juga simple. Jadi yang pertama kita perlu hapus aplikasi yang sudah tidak terpakai. Karena ada beberapa aplikasi yang memang sudah tidak terpakai tapi ini diam-diam berjalan di background alias di latar belakang. Makanya kita perlu menghapus aplikasi yang sudah tidak terpakai tersebut. Jadi caranya kalian bisa buka kontrol panel. Jadi kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik kontrol panel, lalu kalian bisa buka kontrol panel. Kemudian di sini kalian bisa di bagian ini programs, kalian pilih yang uninstall a program. Ini uninstall a program. Kemudian di sini kalian bisa langsung hapus aplikasi kalian yang sudah tidak terpakai lagi. Entah itu game, aplikasi, program, software, atau apapun itu, kalian bisa langsung hapus. Meskipun kita bisa menghapus lewat settings, cuman kalau menurut gue itu lebih worth it dan juga lebih berhasil lewat kontrol panel. Sebagai contohnya, gue bakal hapus Microsoft OneDrive. Gue bakal klik kanan, pilih uninstall, dan sudah menghilang. Kemudian gue juga bakal hapus Microsoft Update Health Tools, klik kanan uninstall, klik yes, dan menghilang. Kemudian selanjutnya gue bakal hapus Remote Desktop Connection, klik kanan uninstall, kemudian lagi menghapus. Kemudian kalau semisal kalian diminta untuk merestart, untuk restartnya kalian pilih no aja, atau pilih restart later. Jadi kita bakal restartnya itu sesudah mengikuti seluruh cara yang ada di video ini. Kemudian gue juga hapus ini update-nya, klik kanan uninstall, klik yes, dan sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke langkah atau cara yang kedua. Jadi langkah yang kedua kita perlu mematikan beberapa service bawaan dari Windows yang dimana tidak seluruh service itu begitu penting untuk kita sebagai pengguna Windows. Nah, jadi sekarang kita bisa cari di menu pencarian Windows, ketika namanya service, lalu kita bisa buka service ini. Nah, kemudian kita bakal hapus, bukan hapus ya. Di sini kita bakal mematikan ya, bukan menghapus, tetapi mematikan beberapa service. Jadi yang pertama di sini adalah Auto Time Zone Updater. Nah, jadi di Windows itu kan ada yang namanya time zone yang dimana kita bisa setting secara manual, guys. Nah, menurut gua untuk masalah time zone itu mending kalian setting manual aja, guys, dibandingin secara otomatis lewat Windows-nya. Karena kan Windows itu selalu nggak bener, guys. Jadi untuk pengaturannya itu pasti ada yang salah gitu loh. Makanya kita harus setting secara manual. Nah, jadi untuk auto time zone updater kalian bisa matiin aja. Klik kanan, properties. Tipenya kalian pilih disable. Kalau statusnya running, kalian bisa klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian selanjutnya ada Bluetooth. Nah, untuk Bluetooth sendiri, ini tergantung dari kalian. Mungkin dari kalian yang pakai laptop itu kan ada Bluetooth yang pastinya bakal kepakai banget nih. Nah, untuk servisnya jangan dimatiin. Atau bisa di skip aja. Tapi kalau gua, sayangnya di komputer gue itu nggak ada Bluetooth. Jadi gua nggak pakai Bluetooth, makanya gua bakal matiin. Tapi kalau kalian pakai Bluetooth, jangan dimatikan. Jadi gua bakal matiin aja. Seperti ini. Jadi gua bakal cepet aja biar durasi videonya tidak terlalu panjang. Oke.
Oh, ini nggak bisa mati ya. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian service yang selanjutnya adalah di bagian ini, yaitu Connected User Experience and Telemetry. Nah, jadi untuk service ini tuh akan menyambungkan kita ke telemetri. Jadi, kalau kalian tahu di Windows itu ada yang namanya telemetri, yang dimana telemetri ini perlu kita matikan, dan kita sebagai pengguna Windows kan nggak mau nih menyimpan data-data kita ke telemetrinya Windows dan dibaca gitu. Jadi kita bisa matiin aja untuk service Connected User Experience and Telemetry dengan cara klik kanan, Properties, tipenya kalian pilih Disabled, lalu kalau statusnya running kalian bisa klik Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian selanjutnya kita cari service namanya, ini dia, Diagnostic Policy Service. Nah, jadi untuk service ini, dia ini berfungsi untuk kayak membaca suatu problem atau masalah kemudian memperbaikinya. Seperti kalau kita membuka suatu aplikasi kemudian error, nah nanti si service ini bakal langsung bergerak guys. Jadi dia nanti bakal muncul kayak suatu kotak gitu ya. Dia nanti mendeteksi suatu masalah yang kita alami, lalu men-troubleshoot-nya, kemudian memperbaikinya. Nah, yang dimana kan menurut gue itu kan sebagian dari kita kan jarang ya mengalami masalah-masalah yang gampang ditemukan gitu. Nah, jadi kita bisa mematikan diagnostic policy service yang satu ini. Tapi kalau kalian butuh servicenya ini ya nggak apa-apa gitu, jangan dimatikan. Tapi kalau gua di sini bakal gua matikan, jadi tipenya gua pilih disabled. Kalau statusnya running kalian bisa klik stop, lalu klik apply dan oke. Kemudian lanjut di bagian sini, distributed link tracking clean. Nah, biasanya service ini tuh sangat bermanfaat guys kalau kayak di kantor-kantor gitu. Tapi kan kalau kita personal ya, penggunaan komputer atau laptop personal kan pasti kita nggak melakukan ini, kayak sharing-sharing, membagikan file-file ke komputer lain melalui jaringan yang sama gitu. Jadi kalian bisa matiin aja untuk service distributed link tracking clean dengan cara klik kanan, properties, tipenya pilih disabled, lalu statusnya kalau running kalian bisa klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada download maps manager. Ini wajib banget guys, kalian matiin. Karena gua tahu kalian itu pengguna Windows pasti tidak pernah menggunakan yang namanya Maps Manager di Windows. Jadi ya matiin aja ini. Klik kanan Properties, tipenya pilih Disabled. Kalau statusnya running kalian bisa klik Stop lalu klik Apply dan oke. Kemudian lanjut yaitu Geolocation Service. Nah, jadi untuk service ini itu ada kaitannya dengan geolokasi yang bisa dapat diakses oleh beberapa aplikasi tertentu. Kalau semisal kita memiliki aplikasi tertentu tersebut, jadi menurut gua service ini sangatlah tidak penting banget ya. Jadi kita bisa matiin aja untuk geolocation service dengan cara klik kanan properties. Tipenya kalian bisa pilih disabled. Kalau statusnya running kalian bisa klik stop, lalu klik apply dan oke. Kemudian selanjutnya kita tinggal scroll ke bawah sampai ketemu mana tuh? Kayaknya agak jauh nih. Ini dia. Kita sudah sampai, jadi kita fokus ke sini, yaitu print spooler. Jadi untuk service yang satu ini tuh ada kaitannya dengan mesin printer, pokoknya mesin printer gitu kayak ngeprint gitu. Jadi kalau kalian tidak punya mesin printer atau tidak pernah ngeprint menggunakan laptop atau komputer kalian, kalian bisa langsung matiin service yang satu ini. Tapi kalau kalian sering ngeprint menggunakan laptop atau komputer kalian, kemudian juga ada mesin printer di sekitar kalian, nah kalian jangan matiin, karena kalau kalian matiin service ini, nanti jadi nggak bisa ngeprint gitu. Jadi kalau gue di sini bakal matiin, karena gue jarang ngeprint ya untuk sekarang, jadi gue bakal matiin dengan cara klik kanan, Properties, tipenya gue bakal pilih Disabled, kalau statusnya running kalian bisa klik Stop, lalu klik Apply, dan oke. Kemudian lanjut, kita lanjut ke sini, yaitu Program Compatibility Assistance Service. Nah, jadi pokoknya ini service, kalian matiin aja guys. Karena ini sangat tidak banget ya, tidak berguna banget. Karena kalau kalian baca deskripsinya itu kayak kurang berguna aja guys kita sebagai pengguna Windows. Jadi kalian bisa matiin aja dengan cara klik kanan, Properties,
tipenya kalian bisa pilih disabled. Kalau statusnya running, kalian bisa klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian lanjut ke yang namanya secondary logon. Nah, jadi service yang satu ini itu fungsinya adalah untuk membuat lebih dari satu akun atau satu user pada komputer atau laptop kita. Jadi yang namanya user itu yang gua maksud itu ini guys. Nah, user account ini. Jadi kan kalau kalian lihat di sini untuk akun pada komputer gue itu kan cuma satu. Nah, mungkin dari kalian itu untuk user atau akunnya itu ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau kalian matiin service yang satu ini, nanti kalian tidak bisa mengakses apalagi ini membuat user atau akun lebih dari satu, gitu. Jadi kalau kalian memiliki user atau akun lebih dari satu, kalian jangan matiin service ini. Jadi gua di sini bakal matiin karena gua cuma memiliki satu user. Dengan cara klik kanan properties, tipenya gua bakal pilih disable, lalu klik apply dan oke. Kemudian kita bakal lanjut ke sysmain. Nah, jadi service yang satu ini sudah umum banget ya, yaitu sysmain. Tapi banyak orang beranggapan bahwa sysmain ini kurang efektif. Tapi kalau kalian lihat di deskripsinya, itu memang service ini tuh mengimprove performa pada sistem kita. Jadi, kalau pendapat dari gua, mending kalian matiin aja. Entah kalian pengguna SSD atau HDD, kalian matiin aja sysmain. Karena memang kenyataannya itu sysmain mengimprove performa sistem, cuman mengimprovementnya itu terlalu banyak menggunakan resource yang berakibat ini Windows kita jadi lemot, jadi kurang respon. Nah, makanya dari itu kita bisa matiin service yang satu ini, yaitu sysmain, dengan cara klik kanan, properties, tipenya kalian bisa pilih disable, kalau statusnya running kalian bisa klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian lanjut di bagian sini guys, di bagian Windows Error Reporting Service. Nah, dari namanya aja, Windows Error Reporting Service, bahwa service ini itu merupakan suatu error reporting gitu. Jadi, kayak service yang bertujuan untuk mereport beberapa error yang muncul, seperti aplikasinya error, berhenti bekerja, atau not responding gitu ya kan. Nah, jadi ini tergantung dari kalian. Apakah kalian butuh atau tidak? Kalau kalian butuh, jangan dimatiin. Tapi kalau tidak butuh, kalian bisa langsung matiin service yang satu ini. Dengan cara klik kanan, properties, tipenya bisa dipilih disabled, kalau statusnya running kalian bisa klik stop, lalu klik apply, dan oke. Nah, kemudian lanjut ke service berikutnya yaitu Windows Insider Service. Nah, jadi kalau kalian tahu, Windows itu memiliki suatu program bernamakan Windows Insider. Jadi kalau kalian cari di menu pencarian Windows, itu ada yang namanya Windows Insider Program. Nah, ini ya Windows Insider Program. Tapi di sini gua tidak tahu apakah kalian itu termasuk ke bagian Windows Insider Program atau tidak, karena jujur gue itu nggak termasuk. Dan kalau juga nggak salah, Windows Insider Program itu cuman kayak kalian itu kalau sudah keterima ke programnya, nanti kalian bisa ngakses ke updatean Windows yang masih tidak publik alias masih beta gitu. Jadi, ini tergantung dari kalian. Kalau kalian sudah termasuk Windows Insider Program, ya kalian jangan matiin. Kalau kalian bukan termasuk Windows Insider Program, ya kalian bisa matiin aja service ini dengan cara klik kanan properties. Tipenya kalian bisa pilih disable, kalau statusnya running kalian bisa klik stop, lalu klik apply, dan oke. Lalu lanjut di bagian Windows Search. Nah, Windows Search ini menurut gua service yang apa ya, kayak buang-buang gitu ya. Jadi kayak buang-buang resource untuk service yang satu ini, yaitu Windows Search. Karena kalau kalian tahu, Windows Search itu yang dimaksud itu adalah ini guys. Windows Search itu yang kayak gini. Nah, yang kayak gini-gini nih. Nah, yang kayak gini yang dimaksud Windows Search. Tapi kalau kalian tahu, kalian langsung matiin aja service ini. Dengan cara klik kanan, properties, tipenya kalian pilih disabled, kalau statusnya running kalian bisa klik stop, lalu klik apply, dan oke. Nah, ketika kalian matiin Windows Search,
performa yang ada pada Windows atau sistem itu bakal lebih optimal karena kalian sudah mematikan servis ini. Dan kalau kalian coba untuk menggunakan Windows Search, itu masih berfungsi seperti biasanya. Cuman kalau kalian lihat di bagian bawah, itu nanti bakal ada keterangan bahwa search indexing telah mati. Kemudian, untuk ini disuruh menyalakan kembali untuk indexingnya. Nah, jadi seperti itu. Kalian mending matiin aja Windows Search. Kemudian lanjut ada Windows Time. Nah, untuk Windows Time sendiri, itu kalian bisa pilih sendiri. Apakah kalian mau Windows kalian itu ingin kayak ini, mensinkronkan waktu kalian secara otomatis atau secara manual oleh diri kalian sendiri. Jujur kalau gue itu manual, jadi kalau kalian otomatis atau ngesinkron lewat Windows, kalian jangan matiin servis ini. Jadi gue bakal matiin dengan cara klik kanan, Properties, tipenya gue bakal pilih Disable, kalau statusnya running kalian bisa klik Stop, lalu klik Apply, dan OK. Kemudian lanjut yang terakhir, servis yang terakhir. Wah, ini lumayan panjang banget ya, masalah servis. Jadi servis yang terakhir itu adalah Xbox. Jadi Xbox ini berada di paling bawah ya. Jadi kalau gua itu Xbox-nya itu ada 4 untuk servisnya sendiri. Jadi kalau kalian tidak memakai Xbox Game Bar atau yang berkaitan dengan Xbox di Windows, itu kalau kalian nggak pakai, kalian bisa matiin aja servis yang berkaitan dengan Xbox. Cuman kalau kalian pakai, ya kan, pakai setiap hari untuk bermain, ya kan, bermain game, Xbox gitu ya kan, Xbox Game Bar untuk nge-record. Nah, kalian jangan matiin servis ini guys, yang berkaitan dengan Xbox. Jadi seperti itu. Kalau gue di sini bakal gue matiin karena gue sama sekali nggak pernah pakai Xbox. Dari awal guys, dari gua punya komputer ini, gua nggak pernah pakai Xbox. Gua selalunya pakai OBS ya kalau masalah record gitu. Nah, jadi sudah selesai di bagian service. Kemudian selanjutnya, kita masih ada beberapa cara. Kalian bisa cari di menu pencarian Windows, ketik msconfig, lalu kalian bisa buka sistem configuration. Kemudian kalian bisa pergi ke menu service. Kemudian di bagian kiri pojok bawah, kalian bisa centang hide all Microsoft Service. Kemudian kalian bisa matiin servis bawaan dari aplikasi kalian yang tidak penting lagi atau tidak berguna. Jadi kan tadi kita sudah habis mematikan beberapa servis bawaan dari Windows. Kalau sekarang bawaan dari aplikasi yang telah ada atau telah kita install ke komputer atau laptop kita. Contoh di sini gua bakal matiin Realtek Audio Universal Service. Jadi gua bakal matiin servis ini, Realtek Audio Universal Service. Gua bakal hilangkan centangnya. Kalau sudah, kalian bisa klik apply dan OK. Lalu kalian bisa pilih exit without restart. Kemudian kita masuk langkah yang terakhir atau cara yang terakhir, cara yang ketiga. Kita perlu mendownload aplikasi pihak ketiga yang dimana aplikasi ini sangatlah berguna banget guys dalam mengurangi proses di latar belakang atau di background. Jadi kalian bisa langsung buka browser kalian, lalu kalian bisa ketik aja di bagian atas yaitu download autoruns, lalu tinggal di enter. Lalu kalian bisa pilih yang pertama, autoruns for Windows yang Microsoft Learn. Atau kalau semisal kalian bingung, kalian bisa cek aja untuk link download autoruns di deskripsi di bawah atau di deskripsi video. Kalau sudah masuk ke websitenya, kalian bisa langsung pilih yang ini, download autoruns and autoruns C ini. Oke, jadi kalau kalian sudah download, kalian bisa langsung eksekusi untuk aplikasinya. Jadi klik kanan, pilih extract all atau extract here. Kemudian kalian bisa klik extract itu. Pokoknya kalian ekstrak dulu untuk filenya. Kalau sudah, kalian bisa buka foldernya. Lalu kalian bisa pilih yang autoruns 64 jika sistem kalian sudah support 64 bit. Kalau sistem kalian masih support 32 bit, kalian bisa pilih yang autoruns saja. Tapi kalau sudah support 64 bit, kalian bisa pilih yang autoruns 64. Kemudian klik kanan, run as administrator. Kalau muncul ini sebuah
jendela gitu, kalian bisa klik yes, lalu klik agree, dan nanti bakal kebuka untuk aplikasinya guys. Oke, jadi kalau autoruns-nya sudah kebuka dan kalian sudah nunggu untuk loadingnya, kita bisa langsung eksekusi aja. Jadi kalian bisa langsung pergi ke yang namanya logon, ini, logon atau logon. Nah, kemudian kalian bisa matiin beberapa startup pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi kan gua udah sering banget nih autoruns ya, matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna, kemudian matikan service pada aplikasi yang tidak berguna. Nah, jadi autoruns ini ada kaitannya dengan startup, mulai dari startup pada aplikasi bawaan atau aplikasi yang telah keinstal ke komputer atau laptop kita, serta service juga guys. Gitu. Nah, jadi kita tinggal hilangin centangnya aja guys. Jadi tinggal dipilih mana yang tidak berguna dan tidak penting. Kalau gua itu ini, kemudian ini kok ada ini ya, comment prompt ya. Waduh, gua bingung. Terus gua bakal matiin ini, gua bakal matiin ini juga mungkin. Iya, gua bakal matiin ini juga, dan sudah selesai. Kalau sudah, kalian bisa langsung pergi ke ini, samping kanannya yaitu schedule text. Ini dia schedule text. Lalu kalian juga sama, matiin yang tidak berguna atau tidak penting. Contoh gua bakal matiin ini aja. Ini, dan juga ini. Kalau sudah, kalian bisa pergi ke samping kanannya yaitu service. Nah, jadi kali ini kita bakal matiin nih service pada aplikasi yang tidak berguna. Jadi kalian juga sama kayak tadi, tinggal dicari dulu ya, mana yang tidak penting dan tidak berguna. Kalau gua itu ini, kemudian juga ini, serta ini, dan ini udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kalian bisa tutup untuk autoruns-nya. Dan sudah selesai deh. Jadi langkah berikutnya, kalian bisa langsung restart PC atau laptop kalian. Jadi gua bakal restart terlebih dahulu ya, oke? Oke guys, jadi gua sudah kembali. Jadi kita bakal lihat ya untuk hasilnya lewat text manager seperti di awal video. Jadi kita buka text manager. Nah, kita bisa lihat untuk background proses. Di sini sudah berkurang menjadi 35 dari 49 seperti di awal video. Kemudian kita coba cek di performance dan kalian bisa lihat untuk proses sudah berkurang dari 153 gitu atau 149 menjadi 121 guys untuk prosesnya. Nah, jadi memang kalau kita mengurangi proses yang ada pada Windows itu akan meningkatkan keefektifan Windows guys, serta meningkatkan performa sistem dan Windows yang kita miliki, serta membuat Windows menjadi lebih lancar dan ringan dengan hanya mengurangi proses Windows 40, 30, sampai 50-an gitu guys. Nah, sekarang kalian bisa lihat ini udah 108 untuk prosesnya. Oh, tiba-tiba naik 114. Kemudian kalau di sini sudah menjadi 28 guys ya, oke? Oke, jadi video tentang cara agar Windows menjadi lebih lancar dan ringan pada PC itu sampai dulu. Semoga video bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih kepada teman-teman sudah subscribe dan sudah ya, oke? Oke, video sampai dulu di next video ya. Dadah!